Kata Allah, ya Muhammad, sampaikan kepada orang yang menjawab, warahmatullah, aku cinta padamu. Oh, cinta Allah. Yang ketiga, barang siapa yang menjawab wabarakatuh, dia akan diberkatkan dalam segala usahanya. Nah, yang pertama salat dunia akhirat, yang kedua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga berkah dalam hidupnya. Nah, untuk itu mereka akan kompak berdasarkan itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa salawat beserta salam kita haturkan, kita tunjukkan pada baginda Sayyidina Nabi besar Nabi Muhammad. Terhormat Ayahanda Abdul Rahman Samad Adina Dr. Abdul Hadi Muhammad Rasulullah Yasini dan Bapak Muhammad yang berada di dalam orang orang yang sedang menjaga yang saya hormati para bapak-bapak desa Kampasari Wajahul yang teman-teman semuanya dalam dunia ini menarik dalam dan yang terhormat keluarga besar saudara dan mudah-mudahan dalam perjalanan ini memang resmi menjadi sesuatu yang harus kita ibadah. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, alhamdulillah ini acara ulang tahun ada dia Bapak Aisyah Kurnia. Dia Bapak Aisyah Kurnia bertepatan dengan bulan Awal. Nah, perlu diketahui saudara, baginda Sayyidina Muhammad sebelumnya ia mendapat menjadi Rasul, beliau dengan dicintai bukan hanya seorang Rasul. Dia dicintai, disukai karena beliau orang yang menjunjung tinggi akhlak. Ini subhanallah. Sampai selanjutnya setelah Rasulullah Nabi Muhammad mempunyai seorang Yahudi, orang Yahudi itu sakit. Tapi subhanallah anak itu disebabkan. Itu bagaimana seorang Rasul menjaga anaknya. Bahkan ada syair mengatakan,
Mengapa kita tidur bareng, makan bareng, tapi kita masih uzon? Halo? Ya. Lalu bagaimana Zal? Ini yang saya lihat akhlak pertama Islam. Ini mengapa para Rasulullah SAW berkata kepada saudara kaum muslimin, terus riwayat tersebut. Ini mengapa Rasul memerintahkan kita mencari nafkah yang wajib, yang halal itu wajib. Karena kata para ulama, misalnya kotor itu bermula dari makanan yang haram. Dia nangis, dia sedih sama orang tuanya minta diberi nafkah. Nah, yang lain bukan ini makanan yang dibawa bangsawan yang haram. Alhamdulillah. Nah, Zal, lalu bagaimana solusinya? Tunjukkan bahwa kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW. Saudara sekalian, suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam salat. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruhku?" Subhanallah. Nabi Muhammad, "Aku ingin bakar rumah orang yang tidak salat berjamaah." Logikanya begini saudara. Ini masalah ayat yang disebutkan harus mengatakan pada Allah. Nah, di dalam ilmu tafsir kata inama ini berarti hanya saja orang mukmin yang benar-benar mukmin apabila ia mendengar nama Allah ia bergetar hatinya. Nah, ini Bang silakan. Lupa. Nah, saya ambil lagu dangdut. Nah, bagi orang-orang yang suka dangdut atau tidak suka dangdut, ketika dia dengar lagu dangdut, dijamin pasti joget goyang. Ayo mang, goyang pantura, hajar terus. Logikanya begini. Masa iya kita dengar lagu dangdut, hati kita getar, anggota badan kita gerak, tetapi kita dengar nama Allah, kita enggak getar hati kita. Apakah kita masih bisa menjawab? Motor kita lebih besar, mobil kita lebih besar. Nah, nggak mandang Anda orang kaya, nggak mandang Anda anak yatim. Islam tidak memandang kasta seperti apakah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang kafir itu takut, orang Kristen itu takut, orang Yahudi itu takut, orang Konghucu itu takut apabila sholat subuh itu seperti sholat id. Sekarang boros sholat subuh itu itu masih banyak. Itu yang jagain musola yang ajan dia, yang sholawatan dia, yang sholat dia, jamaah cuma 2 orang. Ini pertanda umat Islam sudah enggak bangga lagi sama agamanya. Sekarang kan nama udah diganti-ganti. Si Ali